Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pribadi sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau masih terus diberikan kekuatan, kesempatan sampai pada hari ini. Dan saya bersyukur tentunya kepada Tuhan juga lewat doa Bapak Ibu sekalian yang terus mendoakan saya, sehingga saya terus mengalami pemulihan demi pemulihan sampai pada hari ini. Dan hari ini sekali lagi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita bukan hanya kesempatan untuk menikmati hidup kita pada hari ini, tapi kesempatan kembali Tuhan memanggil kita untuk boleh kembali beribadah bersama-sama kepadanya. Dan sebelum kita sekali lagi masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini atau pada hari ini, saya ingin mengumumkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, yaitu bahwa saya tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut hadir dalam persekutuan doa setiap hari Kamis jam 7 malam melalui Zoom, dan saya memohon supaya lebih banyak lagi dari antara kita untuk boleh bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja kita, dan berdoa juga untuk jemaat-jemaat kita yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, yaitu persekutuan pemuda. Saya mengundang para pemuda untuk bisa menghadiri persekutuan pemuda ini juga via Zoom yang dimulai biasanya jam 7 malam. Kiranya saudara sekalian, kaum pemuda GKT Betani Jakarta boleh terus menyediakan hati, menyediakan diri untuk bertumbuh bersama, berkomunitas dengan baik. Inilah pemberitahuan dan pengumuman yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Dan sebelum kita memasuki akan ibadah kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan biarlah hari ini kita sungguh mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan itu menjadi bagian yang mendatangkan ucapan syukur bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur ini, lebih baik di pelataran rumah Tuhan, lebih baik satu hari di ambang pintu rumah Tuhan, yaitu di rumah ibadah kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu intinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita sampai saat ini masih dipimpin oleh Tuhan dan masih dipelihara oleh Tuhan. Masih dalam pergumulan yang sama dengan wabah COVID-19. Kita harus tetap beribadah di rumah, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara virtual. Mari di waktu yang indah ini saya mengajak kita untuk semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit, berdiri. Mari kita menghadap hadirat Allah dengan sikap penyembahan dan kita masuk di dalam saat teduh.
Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menyembah Allah kita dengan sikap penyembahan. Sebab kita yakini bahwa ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tiada meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Allah kita. Di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang kedua berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita memuji dan meninggikan Allah kita. Kita menaikkan satu lagu. Puji nama Tuhan. Ya bagi Tuhan Allah Maha Kuasa, mengutus anak tunggalnya mati untuk daku. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, namanya, puji muliakan namanya. Kita menaikkan bait yang kedua. Nama Tuhan maha tinggi, mulia dan suci. Nama Tuhan maha tinggi, mulia dan suci. Kini duduk di tatanya, malaikat menyembah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mengajak kita untuk menaikkan bait yang ketiga. Sahabat orang berdosa yang mau datang ke dunia hanya untuk mati bagi kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita menaikkan bait ketiga ini. Sahabat orang berdosa datang ke dunia, mati bagi manusia untuk menyelamatkan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. seperti lagu tadi mengatakan bahwa sahabat orang berdosa, yaitu Tuhan kita sendiri. Siapakah kita orang berdosa yang menjadi sahabat Allah? Kalau bukan karena kasih dan juga cintanya Allah kepada kita sebagai ciptaannya. Tetapi dalam kehidupan kita menyadari, saudara, tentu ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan yang melukai hati Tuhan. Mari jemaat yang terkasih,
kita menyadari penuh kemurahan Tuhan. Kasih yang telah Allah berikan. Di waktu yang kesempatan yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, meminta pengampunan dosa kepadanya. Saya memberikan waktu bagi jemaat sekalian. Mari berdoa kepada Allah secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau mau menjadi sahabat kami, padahal kami adalah manusia yang berdosa. Engkau terlalu suci, dan kami terlalu kotor akan dosa. Tetapi siapakah kami, sehingga Tuhan mau menjadi sahabat kami, hanya untuk mati, menggantikan kami yang seharusnya mati dan binasa. Bahkan melalui kematian-Mu Engkau memperdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, itu membuat kami sadar akan keberdosaan kami. Kami menyadari di dalam kehidupan kami tidak lepas dari perbuatan-perbuatan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan yang daripada-Mu. Dengarkanlah seruan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami semua yang saat ini membutuhkan akan pengampunan daripada Tuhan. Ya Kristus Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sekalipun kita berdosa dan berkali-kali menyakiti hati Allah, tetapi Dia adalah Allah yang sangat murah hati. Sehingga setiap kita yang telah berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan dengan tulus hati, Allah telah memberikan firman-Nya kepada setiap kita. Dalam Kolose 1 ayat ke-13-14 berkata demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Betapa bahagianya dan betapa beruntungnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya lewat firman yang mengonfirmasi bahwa kita telah memiliki penebusan dan pengampunan dosa kepada Allah. Syukur kepada Tuhan yang telah mengampuni kita akan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan mari kita mengarahkan hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Karena hendaklah kita sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam jalan tuntunan firman-Nya. Terambil dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk selalu berpegang pada ketekunan di dalam kasih dan juga di dalam firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
perkara. Singkapkan semua. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan anugerah dan kasih setia, Bapa yang peduli, memperhatikan dan mendengarkan senantiasa seruan kami umat-Mu, sekalipun terkadang kami gagal untuk dengar-dengaran dan tunduk padamu. Kiranya pada kesempatan ini Engkau kembali beranugerah, Engkau berbicara dan menjumpai kami melalui firman-Mu, agar hidup kami boleh disentuh dan diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat belajar dan kembali merenungkan firman Tuhan bersama, sekalipun masih dalam bentuk ibadah virtual. Bapak Ibu Saudara, hidup di zaman now dengan segala perkembangan teknologi yang begitu pesat, tentu memungkinkan kebanyakan orang untuk mendapatkan berbagai hal, termasuk mengakses segudang informasi yang diinginkan dengan mudah dan instan. Kita bisa memilih segala informasi yang menyenangkan pikiran dan perasaan kita, dan tidak terkecuali juga pendengaran kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak manusia yang cenderung lebih menyukai dan mendengarkan dunia dengan segala penawaran yang diberikan, termasuk berbagai nasihat dan ajaran-ajaran tentang kehidupan yang mungkin belum tentu sejalan atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa iblis dapat memakai keindahan dunia, dosa dapat dibungkus dan diperdengarkan dengan begitu manis untuk memenangkan hati dan telinga manusia, termasuk kita orang-orang percaya. Mungkin saudara ingat dengan kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang dimulai dalam hal mendengar Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa karena mengabaikan apa yang mereka dengar dari firman Allah, dan mereka tertipu oleh apa yang diperdengarkan oleh iblis yang telah memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Kejadian 3 ayat 2 mengatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, dan ketika kata-kata iblis itu didengar, di sanalah tipuan dan godaan manis yang menyesatkan itu dimulai. Bapak Ibu, berkaitan dengan tema yang diberikan pada hari ini, antara aku dan firman, juga berkaitan dengan kata mendengar. Ternyata sekedar mendengar firman Tuhan saja tidak serta-merta secara otomatis mengubah kita orang-orang percaya itu menjadi orang-orang yang pasti bertumbuh, bahkan berkemenangan dalam proses pertumbuhan dan perjalanan iman. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya terus bertumbuh dan berbuah. Bahkan mungkin ada yang sudah menjadi Kristen selama puluhan tahun tapi tetap memiliki hidup yang sama. Tetap tidak bertobat, tetap kasar, tetap menipu, hidup gak pernah berubah. Tidak heran orang-orang seperti Mahatma Gandhi, tokoh terkenal tokoh dari India yang terkenal, yang sebetulnya sangat tertarik dengan kekristenan dan ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Tapi ketika ditanya,
Ketika Gandhi ditanya, Anda sering mengutip kata-kata Kristus. Mengapa Anda kelihatannya dengan keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Lalu apa jawaban Gandhi? Gandhi katakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang-orang Kristen itu benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Bapak Ibu, ironis bukan? Kekristenan bukan semata-mata soal agama. Oh, KTP saya sudah Kristen. Bukan soal itu Bapak Ibu. Tapi soal relasi hubungan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena Allah mengajar dan menuntun kita melalui firman-Nya. Hidup kekristenan tanpa firman Tuhan, tanpa Injil Kristus adalah kosong. Karena kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup dari firman Tuhan, dari firman Allah. Lalu bagaimana Bapak Ibu agar dalam relasi kita dengan firman Tuhan kita menjadi pendengar-pendengar yang bertumbuh dan berbuah? Karena realitanya tidak semua pendengar firman pasti bertumbuh dan berbuah. Coba kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Markus 4 ayat 1 sampai 20 mengenai perumpamaan penabur. Kita membuka Markus 4 ayat 1 sampai 20. Kita akan membaca ayat 1 sampai 9, kemudian ayat 14 sampai 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai 20. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya, ayat yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan semua benih yang ditaburkan pada keempat jenis tanah di sini, baik yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, bahkan di tanah yang baik, di ayat 15-20, semuanya merupakan gambaran orang yang mendengar firman. Orang-orang itu gak bertumbuh dengan baik, bahkan tidak berbuah, bukan karena mereka tidak mendengar firman Bapak Ibu. Tapi mereka adalah pendengar-pendengar firman. Dan tidak tertutup kemungkinan, bisa jadi orang-orang seperti ini juga ada di antara kita dan bisa jadi kita sendiri Bapak Ibu. Kita puluhan tahun menjadi pendengar firman, hadir dalam ibadah di gereja. Namun kita tidak bertumbuh dengan baik, bahkan kita tidak berbuah.
Bapak Ibu, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita renungkan hari ini berkaitan dengan mendengar firman yang dengannya kita hidup menghasilkan buah. Yang pertama adalah hati yang mendengar. Hati yang mendengar. Perumpamaan ini didahului dengan perikop tentang sanak saudara Tuhan Yesus yang sejati, yaitu mereka melakukan kehendak Allah. Kemudian diakhiri dengan perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Dan pusat dari keseluruhan bagian ini adalah ayat 23 sampai dan 24. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Selain itu Bapak Ibu, perumpamaan penabur ini sendiri dimulai dan diakhiri dengan panggilan dan perintah untuk mendengar di ayat 3 dan 9. Bahkan kata mendengar dalam Markus 4 ini disebutkan tidak kurang dari 11 kali. Penekanan mendengar firman yang diberitakan Kristus menjadi urgensi atau poin yang sangat penting dalam perumpamaan ini. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menceritakan bagaimana firman atau berita Injil itu akan diterima di dunia ini. Kita perlu mendengar dan memahami inti dari kerajaan Allah, maksud dan kebenaran Allah. Kita perlu mendengar untuk memahami inti dari kerajaan Allah, maksud dan kebenaran Allah. Pada umumnya Bapak Ibu, sebelum petani menabur benih, hal yang penting yang biasanya mereka lakukan adalah menyiapkan tanah ya, sebelum mereka menabur. Mungkin mereka akan membajak atau mungkin membersihkan rumputnya sampai tanah itu terlihat gembur ya dan siap untuk ditabur. Karena mereka tahu mau menabur benih sebagus apapun dan sebanyak apapun, kalau tanahnya tidak siap, maka kemungkinan besar hasilnya itu tidak akan maksimal. Namun dari perumpamaan ini nampak sedikit berbeda Bapak Ibu. Ini berbeda dari kebiasaan tersebut. Si petani ini nampaknya memiliki tanah yang baik untuk dia menabur benih. Namun dia tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup kesempatan untuk tanah-tanah yang lain itu juga ditaburi benih. Ya, ada berbagai jenis tanah yang jelas disebutkan di sini, seperti yang saya sudah ucapkan tadi, di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, bersemak duri dan tanah yang baik. Hal ini melukiskan kondisi pertanian yang sulit karena kondisi alam yang keras di wilayah Galilea dengan lahan yang berbatu-batu yang hanya ditumbuhi oleh semak-semak. Sehingga petani itu bisa saja menabur tanpa berhemat-hemat Bapak Ibu. Ya, mereka dapat menabur bahkan di setiap sudut ladang mereka. Kondisi tanah dan media tabur yang berbeda-beda ini menghasilkan pertumbuhan yang berbeda-beda juga. Yang betul-betul menghasilkan buah itu hanya satu jenis tanah, yaitu tanah yang baik. Nah, di luar itu semua benih yang ditabur itu yang mungkin bertumbuh, tapi pada akhirnya mereka mati dan tidak menghasilkan buah. Lalu kenapa yang lain tidak bertumbuh dengan baik dan bahkan berbuah? Penabur sudah menaburkan benihnya, medianya pun sudah bersedia untuk ditabur. Namun menerima taburan benih saja jelas tidak cukup Bapak Ibu. Kondisi tanah dari benih yang ditabur itu menjadi sangat penting. Jika itu bukan tanah yang baik, maka sejenak saja ia tumbuh lalu mati. Layu oleh sinar matahari mungkin, karena tanahnya tipis dan tidak berakar, mereka bisa terhimpit semak duri dan sebagainya. Kemudian dari ayat 15 sampai 20 Bapak Ibu dikatakan benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hidup kita para pendengar firman. Mendengar yang dimaksud Tuhan Yesus bukan sekedar mendengar dengan telinga sambil lalu seperti ketika kita mendengar detik jarum jam atau ketika mendengar bunyi kendaraan yang berlalu di depan rumah kita. Yang realitanya kita tidak akan mungkin menyimak dengan baik bukan detik dari jam di rumah kita. Itu tidak akan menyimak lalu sampai sedemikian rupa memperhatikan detik jam itu kalau kecuali kita lagi pengen memperhatikan ya Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan sesama, mendengar dengan hati, menyimak, terlibat dan bersedia untuk menerima apa yang didengar dari perkataan Yesus. Kita tidak dapat betul-betul mendengar dan mengerti lalu bertumbuh dengan baik jikalau kita tidak bersedia untuk memberikan hati dan hidup kita untuk mendengar. Banyak orang yang tidak bertumbuh sekalipun ribuan kali mendengar firman karena mereka tidak membuka hati mereka untuk juga menjadi pendengar. Menjadi media yang baik bagi kebenaran firman Tuhan.
Mereka mendengar tetapi sebetulnya mereka tidak peduli. Telinga mereka mendengar tetapi hati mereka tidak. Dalam Ulangan 6 ayat 4 ketika Allah itu memperkenalkan identitas dirinya kepada umat, dia berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Pengenalan umat Israel akan siapa Allah. Pengakuan iman bangsa Israel akan Allah yang Esa diawali dengan kata Shema, dengarlah. Dan kata tersebut baru kemudian diikuti dengan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mendengar dan mengetahui seluruh isi kitab suci, ya. Mendengar dan mengetahui seluruh isi kitab suci tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut betul-betul mengenal dan mengasihi Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 29 ayat 13 berkata, "Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya." Kalau seseorang itu bisa sampai datang mendekat kepada Allah, memuliakan Allah dengan bibirnya, berarti harusnya orang itu tahu dong tentang Allah, ya. Orang itu tahu siapa Allah. Tapi dikatakan bahwa padahal hatinya jauh daripadaku. Agamanya, ibadahnya hanyalah peraturan manusia yang dihafalkan. Kenapa hanya dihafalkan? Karena firman itu tidak pernah sampai di hatinya, hanya sampai di pikiran dan di telinganya. Seseorang tidak cukup hanya mendengar firman dengan kapasitas intelektual saja, tapi terutama harus dengan hatinya. Dengan demikian firman Tuhan akan menjadi konsep yang mentransformasi, Bapak Ibu. Kita dipanggil bukan hanya untuk tahu tentang Allah, tetapi yang terpenting adalah kita mengenal Allah yang kita pahami dari Alkitab. Kita dipanggil bukan hanya untuk tahu tentang Allah, tetapi yang terpenting adalah kita mengenal Allah. Bahkan seseorang tidak mungkin menyukai, mencintai firman Tuhan tanpa memberikan hatinya untuk mendengarkan firman itu. Mungkin saudara ingat kisah Rahab, seorang pelacur Yeriko yang bertobat. Tahukah saudara bahwa mungkin berita tentang Allah Israel yang dia dengar ya dari tetangganya, dari orang di sekitarnya itu mungkin ya itu hanya ya jadi sekedar berita, ya jadi gosip hangat lah pada saat itu. Tapi ternyata seorang Rahab ini ketika mendengar itu dia bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakan ya Bapak Ibu. Tapi dia merespons dengan baik. Hatinya itu terbuka untuk mendengar berita tentang Allah dan dia percaya. Kalau saja waktu itu ia hanya mendengar dengan telinganya, ya sudahlah, berita tentang Allah Israel itu mungkin hanya jadi sebatas pengetahuan saja. Oh iya Allah Israel yang hebat, yang berbuat ini dan itu. Mungkin itu hanya jadi pengetahuan saja buat dia dan tidak ada respon iman apa-apa terhadap anugerah atau berita kebenaran itu. Tetapi ketika hati Rahab itu terbuka dan bersedia untuk mendengar, maka kebenaran itu kemudian menjadi konsep yang mentransformasi pikiran dan kehidupannya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, kalau kemudian dia menjadi seorang yang begitu berani, dia berpihak kepada Allah Israel, bukan lagi kepada Raja Yeriko. Sekalipun resikonya berat Bapak Ibu. Ancaman itu ada, bukan hanya buat nyawanya loh, bagi seluruh keluarganya. Kenapa bisa demikian? Karena di sana, pada diri Rahab, ya, ada hati yang mau mendengar. Pemazmur dalam Mazmur 119 juga mencatat dengan jelas korelasi antara firman dan hati, termasuk hati yang cinta akan firman. Contoh saja beberapa ayat nih dari Mazmur 119 ayat 10 misalnya. Dikatakan dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Rasanya tidak mungkin Bapak Ibu kalau pemazmur ini bicara soal mencintai Taurat Tuhan tanpa mau mendengar firman dan memberikan hati itu dengan sungguh-sungguh. Karena pemazmur sendiri berulang-ulang bicara soal hati. Misalnya nih kalau saudara pernah
merasakan atau melihat orang yang sedang jatuh cinta atau sedang cinta dengan seseorang. Maka waktu-waktu untuk bersama, bisa ngobrol, dengar suaranya, dengar kabarnya. Ya, kita tuh bisa dengan senyum sumringah ketika kita baca surat atau baca WA ya dari orang tersebut. Dan waktu-waktu bersama itu menjadi momen yang sangat berharga, bahkan ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena ada hati yang diberikan untuk mengasihi, untuk mendengar. Saudara, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau kesungguhan hati kita mendengar Dia. Kita tidak mungkin menjadi pendengar yang baik apalagi mencintai firman Tuhan kalau kita belum memberikan hati kita bagi firman-Nya. Biarlah relasi kita dengan firman, kita belajar mendengar dengan hati yang terbuka dan sikap hati yang siap bagi firman itu bertumbuh. Mungkin dimulai dari hal sederhana Bapak Ibu. Mulai dari dengan kita menikmati saat teduh setiap hari. Mungkin juga dimulai dengan ketika kita datang beribadah, kita datang dengan sikap hati dan sikap diri yang siap. Meskipun mungkin orang lain gak lihat, pendeta saudara tidak lihat, jemaat lain mungkin tidak lihat. Mungkin kita juga bisa mulai dengan memikirkan dan bertekad, apa ya yang bisa saya lakukan bagi sesama hari ini. Mungkin mulai dari satu hal saja. Mungkin buat teman di kantor, buat teman segereja, mungkin buat orang tua ya, buat keluarga. Apa ya yang bisa saya lakukan? Hal baik apa yang bisa saya lakukan buat mereka hari ini? Mungkin minimal satu hal. Bapak Ibu, mungkin juga ketika kita bangun di pagi hari, kalau biasanya kita bangun mungkin kita mulai dengan sungut-sungut, pengennya marah-marah. Tapi coba saudara mulai untuk memikirkan, mulai mengubah cara lama dengan cara baru. Mulai memikirkan apa ya hal-hal yang bisa saya syukuri hari ini. Kalau perlu mungkin saudara bisa membuat listnya. Maka saudara akan melihat bahwa di sana ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin saja kita lupakan. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana selanjutnya? Jika kita sudah memiliki hati yang mendengar, kita bisa menyimak dan kita mengerti firman Tuhan. Maka hal kedua yang kita perlu lakukan adalah mendengar dengan kontinuitas. Mendengar dengan kontinuitas, secara kontinu. Ada respon iman yang benar dan ketaatan. Kalau kita perhatikan 3 kata mendengar untuk makna benih yang ditabur di pinggir jalan, berbatu dan berduri pada ayat 15-18 Bapak Ibu, semuanya adalah terjemahan mendengar dalam bentuk tindakan satu kali saja. Boleh dikatakan mendengar hanya dengan telinga lalu sambil lalu. Ya, tanpa menyimak dengan hati dan bahkan mengerti. Tapi di ayat 20 ini berbeda Bapak Ibu. Untuk tanah yang baik, terjemahan kata mendengar ini ada dalam bentuk present, menyatakan tindakan yang terus menerus. Ada tindakan dan perhatian pada apa yang didengar. Orang yang mendengar seperti ini yang kemudian akan mengalami transformasi dalam pertumbuhannya. Markus itu memulai 3 kata dalam ayat 8 untuk menyatakan kelanjutan. Ya, ada kelanjutannya nih dari benih yang ditabur di tanah yang baik. Benih itu tidak berbuah dengan instan tentunya Bapak Ibu, tetapi melewati proses. Dikatakan bahwa ia akan bertumbuh, bertambah besar dan mengeluarkan buah. Dan terjemahan menghasilkan buah yang dimaksud di sini adalah terus menghasilkan buah. Tidak berhenti Bapak Ibu. Mulai dari benih itu ditaburkan terus ada kontinuitas sampai benih itu pada akhirnya menjadi pohon yang berbuah. Dan pertemuan seperti inilah yang Tuhan Yesus kehendaki dari setiap murid dan para pengikutnya. Mereka akan mendengar dan kemudian ada respon iman yang didemonstrasikan dengan melakukan kebenaran firman itu. Hidup kekristenan seharusnya adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Paulus juga menekankan Bapak Ibu bagaimana hidup kita yang sudah di dalam Kristus ini berbuah bagi Allah. Dan berbuah itu terus menerus. Mungkin kita bergumam dalam hati ya, ini tidak mudah. Ya betul sekali Bapak Ibu, ini memang tidak mudah. Karena bukan hanya kita kok yang pernah gagal. Beberapa tokoh dalam Alkitab juga mereka adalah orang-orang yang tidak selalu berhasil untuk menjadi pendengar firman yang baik dan taat. Contoh saja misalnya yang baru kita dengar, firman Tuhan yang baru kita dengarkan minggu lalu, Abraham. Dia pernah gagal untuk mendengar dan meresponi firman Allah. Dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah dan janji Allah.
dengan mengambil Hagar seperti yang diinginkan Sarah istrinya, bukan seperti yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya. Misalnya lagi, contohnya adalah Saul misalnya ya. Dia menganggap enteng dosa dan mengabaikan firman Tuhan. Seperti yang terjadi ketika Tuhan itu memerintahkan Saul untuk memusnahkan semua orang maupun hewan dari orang Amalek. Tetapi Saul itu tidak mau dengar dan taat. Dia menyelamatkan Raja Agag, dia menyelamatkan kambing domba yang bagus-bagus. Saul bukan tidak dengar atau tidak paham firman Tuhan sebetulnya Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau dengar dengan baik dan meresponinya dengan ketaatan. Gak kontinu. Tidak ada kontinuitas dan respon iman yang baik. Sampai pada akhirnya Tuhan itu menolak Saul sebagai raja. Kemudian Yunus misalnya lagi. Yunus itu juga pernah gagal untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dia lebih memilih untuk mendengar kehendak dan keinginannya sendiri. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu dia pergi juga ke Niniwe. Kemudian Petrus itu juga orang yang setiap hari berguru loh sama Tuhan Yesus. Tapi dia orang yang pernah gagal, bahkan pernah sampai menyangkal Yesus. Namun pada akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, dia justru menjadi orang yang berapi-api untuk memberitakan Injil, melakukan dan memberitakan Injil Kristus. Sampai dia rela mati sebagai martir demi Injil yang dia hidupi. Bapak Ibu, dalam pertumbuhan iman dan perjalanan hidup kita yang tidak mudah, kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena akhir dari perikop ini juga mencatat bahwa benih itu menghasilkan panen yang disebutkan Tuhan Yesus itu ada 30, 60 dan 100 kali lipat. Ini menyatakan panen yang luar biasa Bapak Ibu bagi situasi dan kondisi saat itu. Kenapa? Panen yang terjadi pada umumnya itu hanya menghasilkan 3-4 kali lipat. Dan kalau sampai panen yang terjadi itu begitu limpah, itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pekerjaan dan providensia ilahi, tanpa ada pemeliharaan Allah. Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang akan berintervensi dan menolong kita untuk terus bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah banyak di dalam Kristus. Namun Bapak Ibu, pertanyaannya adalah seperti poin yang pertama tadi, adakah kita punya hati yang mau mendengar, mau menyimak dan menerima dengan baik akan firman Tuhan, menjadikannya sebagai konsep yang mengubahkan hidup kita? Adakah kita mau mendengar dengan kontinuitas, meresponnya dengan iman yang benar dan taat? Mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan firman-Nya selama ini? Mungkin dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, mungkin juga dalam 1 minggu terakhir, mungkin hari ini. Adakah kita sudah menjadi murid yang betul-betul memberikan hati ini untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sendiri atau sedang bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, apakah orang-orang di sekelilingmu, mungkin temanmu, mungkin pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, mungkin asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, bahkan mungkin tetangga kita, apakah mereka bisa melihat buah-buah dari firman yang kita hidupi? Atau sebetulnya hidup kita ini sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah orang tua kita bisa merasakan kebaikan, damai dan sukacita yang kita tularkan atau kita bagikan kepada mereka? Kita sebagai anak-anak, kepada orang tua. Apakah atau mungkin kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, apakah anak-anak kita sudah merasakan kasih dan kelembutan hati kita sebagai pengikut Kristus? Apakah anak-anak itu dapat melihat teladan iman kita sebagai orang yang mencintai firman Tuhan? Mari kita mau terus-menerus berbuah Bapak Ibu, sampai kita menjadi murid-murid Kristus yang berbuah banyak dan mempermuliakan Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam realitas perjalanan hidup dan iman kami, terkadang lebih mudah bagi kami untuk mengikuti dunia dan keinginan kami sendiri. Firman Tuhan berulang kali hanya menjadi pemuas kebutuhan intelektual kami tanpa peduli bahwa firman itu harus ada di hati kami untuk kami responi dengan benar dan taat. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus. Sentuhlah hati kami Roh Kudus. Mampukan dan berikan kami hati yang mau mendengar, belajar mengerti dan melakukan firman-Mu.
Tidak berhenti hanya dalam ibadah ritual seperti ini saja Tuhan, tapi juga dalam ibadah aktual, dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang boleh melihat dan merasakan buah-buah dari kehidupan kami yang menghidupi firman-Mu dan mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita untuk kita selalu berpegang pada firman Tuhan dan percaya kepada tuntunan firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang kita untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan umat di sepanjang abad dan di segala tempat. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tentu telah diberkati oleh Tuhan, baik itu di dalam sepanjang hidup kita, dan juga terlebih khusus melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari dengan rasa syukur kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kita naikkan firman memberi hidup. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita naikkan bait yang kedua. Firman Allah penuh kuasa, tentu dinapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saya mengajak kita untuk semuanya menaikkan bait ketiga. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin Roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita masuk di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat.
Dan silakan jemaat mengamini dalam hati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Dan terlebih khusus melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah sungguh dapat menguatkan kami untuk kami selalu berpegang pada firman Tuhan dan mentaati dan percaya pada tuntunan dari perintah-Mu dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan persembahan ini sungguh dapat membantu akan keperluan dari gereja di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini yang masih terus bergumul akan wabah virus COVID-19. Tuhan kiranya dapat tolong sertai terkhususnya pemerintah kami di dalam setiap pergumulan dan juga tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Tuhan kiranya juga sertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelaku bisnis, mengingat akan perekonomian di Indonesia yang sudah siap masuk ke dalam masa resesi. Tuhan, kami secara manusia begitu terbatas, tidak memiliki hikmat yang Tuhan miliki. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat maha kuasa, yang memiliki hikmat melampaui hikmat manusia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, bekerjalah di dalam pemerintah kami, sehingga di setiap kebijakan maupun hal-hal yang mereka ambil, putuskan, itu sungguh berdasarkan hikmat daripada Tuhan, dan juga tuntunan yang daripadamu. Kami juga teringat Tuhan untuk para dokter dan juga tim medis yang senantiasa melayani akan para pasien COVID-19. Tuhan kiranya berkati akan setiap hati yang tulus melayani. Engkau berkati juga setiap jerih lelah dan juga pelayanan yang mereka berikan. Lindungilah mereka Tuhan dari ancaman penularan yang sangat dapat mungkin terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien COVID-19. Tuhan kiranya juga dapat memberikan mereka kesembuhan. Dan tolonglah bangsa kami Tuhan, mengingat akan jumlah orang yang menderita COVID-19 masih banyak. Kami rindu, kami sebagai orang-orang Indonesia, sungguh dapat memperhatikan setiap anjuran yang pemerintah berikan. Dan Tuhan kiranya tolong kami untuk tetap percaya dan selalu mengawasi diri dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengembalikan segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ajak kita semua mengarahkan hati kita kepada Allah, dan mari kita siap menyambut akan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Allah dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita, yang bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, yang menang dan selama-lamanya menang, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus kiranya terus memenuhi dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi